Ustadz, mohon diberikan penjelasan pada kalimat tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 84. Coba dibuka. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 84. Qul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ada notnya. Tidak ada. Notnya termasuk dalam pengertian keadaan di sini ialah tabiat dan pengaruh alam sekitarnya. Qul ya'mal ala syakilati. Katakan, setiap jiwa itu berbuat sesuai dengan keadaannya masing-masing. Maksudnya bagaimana? Kata syakilati, syakilatun itu ada yang memaknai pada mulanya berarti cabang pada satu jalan. Cabang pada satu jalan. Sehingga orang itu senantiasa melewati cabang dari jalan tersebut. Kemudian ada pula yang memaknai syakilatun itu cara atau kecenderungan. Nah, makanya dalam ayat ini orang itu kalau dia tidak mau tunduk pada Allah dan Rasul, dia tetap pada tabiatnya, tetap pada kecenderungannya. Orang yang cenderung sombong, sekalipun dia ngaku sebagai Islam, sekalipun dia juga sering mendengarkan ayat-ayat Quran diterangkan, hadis-hadis Nabi dijelaskan, dia tetap akan berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan. Hatinya tidak terlunakkan, meski seringkali mendengar ayat-ayat Allah dijelaskan. Maka syakilatun di sini adalah cara atau kecenderungan. Kalau orang wis senengnya cenderung sombong, kasar, keras hatinya, sekalipun mendengarkan ayat-ayat Quran dijelaskan, ya tidak akan berubah. Dia tetap akan hidup dengan kesombongannya, memandang rendah orang lain, merasa paling benar, paling segalanya, ya, merasa paling segalanya, sehingga tidak akan pernah bisa melihat kebenaran yang datangnya dari orang lain. Mungkin posisinya tinggi, jabatannya tinggi, karena merasa tinggi, dia selalu merasa benar. Ya, ora mungkin jenenge pimpinan kok salah, wis ora mungkin. Jenenge wong sugih kok salah, wis ora mungkin. Nah, itu perasaan sombong. Itu namanya syakilah. Sehingga kecenderungannya memang kecenderungan untuk menyombongkan diri. Nah, maka sekalipun sudah sangat terang, sangat jelas kebenaran din ini, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang bagaimana kewajiban kita harus rendah hati, tawadhu, punya unggah-ungguh dan lain sebagainya. Namun kalau hatinya tidak lunak, dia tetap akan cenderung sombong, kasar, keras dengan tabiatnya. Keadaannya seperti itu. Sehingga dia akan menjalani kehidupan di dunia ini sampai meninggal tetap dalam kesombongannya, selalu merasa benar. Maka nanti di hadapan Allah dia akan mendapatkan ganjarannya atas kesombongannya. Nah, biar bagaimanapun Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, kalau orang itu hatinya dilunakkan oleh Allah melalui Quran dan Sunnah, maka dia akan hidup dalam keadaan dengan tabiat kecenderungan rendah hati, punya sifat tawadhu, sekalipun posisi dunianya tinggi, ya, namun dia tidak merendahkan orang lain.
Ketika dia melakukan satu kesalahan, ditegur oleh orang yang ada di bawahnya, dia akan taslim, mau rujuk, dia akan taslim. Nah, ini pembawaannya, hatinya dilunakkan oleh Allah, sehingga punya sifat atau kecenderungan untuk selalu rendah hati, tawadu, khusyuk, khudu' dan lain sebagainya dari sifat-sifat terpuji lainnya. Nah, orang ini pun yang hidup dengan kecenderungan baik itu akan menghadap Allah, akan mendapatkan balasan yang baik pula. Yang kecenderungannya buruk tadi, sombong dan lain sebagainya, ya, kecenderungannya mengambil hak orang lain terus begitu, korupsi dan lain sebagainya, kecenderungannya suka berzina dan lain sebagainya, tidak mau berubah, terus akan hidup seperti itu, kecuali dia mau merubah diri. Nah, kalau tidak mau berubah, ya dia akan menghadap Allah dengan membawa kecenderungan yang buruk. Nah, masing-masing akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, ada lagi yang memahami syakilah itu adalah menurut keahlian masing-masing. Manusia itu keahliannya terbatas. Ada yang ahli ini, ada yang ahli itu. Maka karena kemampuan manusia itu terbatas, jangan merasa paling sendiri. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu merasa paling suci, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling pinter, jangan merasa paling berpengaruh dan paling-paling lainnya. Karena sesungguhnya yang maha mengetahui siapa di antara kalian yang bertakwa itu hanya Allah. Kalau manusia sudah merasa paling, bahaya ini. Bahaya. Perasaan paling itu akan menghancurkan dirinya. Akhlaknya akan hancur, sopan santunnya akan hancur, rasa tawaduk rendah hatinya akan hancur karena penyakit paling. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman jangan pernah merasa paling, ya, karena kemampuan kita terbatas. Tidak ada manusia yang bisa melakukan segalanya. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada manusia yang bisa menguasai semua ilmu yang ada, tidak bisa. Ya. Kemampuan kita terbatas, maka ada istilah nasihat di atas langit masih ada langit. Nah, kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah kalian bahu membahu, bergotong royong, bersatu padu dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena kemampuanmu itu terbatas. Masing-masing diberi keahlian oleh Allah, yang mana keahlian itu tidak ada pada dirimu dan keahlianmu tidak ada pada dirinya. Maka bagaimana keahlian yang ada pada dirimu dan yang ada pada dirinya ini disatu padukan untuk kepentingan kebaikan dan kepentingan ketakwaan. Nah, itu maksud dari ayat tersebut. Ya, ada lagi.